kita akan sampai ke acara selanjutnya, yaitu pembawa materi. Kami akan sampaikan dulu CV dari moderator kita, Bapak Petrus M. Sitohang, SE, AK, CA, ACPA. OS, bisa ditampilkan? Baiklah, Pak Petrus M. Sitohang adalah Managing Partner dari KJA Sitohang and Basuton di Batam. Riwayat pendidikan beliau, Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Riwayat pekerjaan, Admin Direktur PT Starjet Bintan Operation, Senior Supervisor KAP Made Sudarma Thomas dan Dewi, Finance Manager PT Bintan Offshore, Finance Accounting Assistant Manager PT Bintan Resort Cakrawala, Finance Accounting Eksekutif PT Pulau Mahoni Jakarta. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, layar dan waktu kami serahkan kepada Pak Petrus untuk memandu acara. Baik, terima kasih Pak Sahata. Terima kasih juga kepada para panelis kita, khususnya Pak Kepala Kakanwil, Pak Cucu Supriyatna, dan juga yang terhormat Pak Jumagan Nadia, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan Pak Suyanto selaku moderator, selaku narasumber kita pada hari ini. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir di dalam webinar kita pada siang hari ini. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae narasumber kita yang sangat kita banggakan, yaitu Bapak Suyanto. Izinkan saya bacakan, nanti kalau ada yang kurang atau salah Pak Suyanto, maaf, koreksi saya ya. Pak Suyanto adalah pembina golongan 4A fungsional penyuluh pajak ahli media. Riwayat pendidikan beliau Magister Manajemen Marketing. Riwayat pekerjaan beliau yang sudah sangat banyak, malang melintang di berbagai tempat di seluruh tanah air ini, mulai dari Kepala Subseksi Pengolahan Data Kanwil DJP Sumbakut. Sumbakut ini berarti di Medan, Pak ya. Kemudian Kepala Subseksi Penyajian Data Kanwil DJP Sumbakut, Sumatera Bagian Utara. Kemudian Kepala Subsi PPH Orang Pribadi Medan Polonia, Kanwil DJP Sumut. Kemudian Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan KPP Palembang Sebarang Ulu. Kemudian Kepala Seksi PPN dan PTLL KPP Magelang. Kemudian Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Temanggung. Kemudian Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Semarang Tengah 1. Kemudian Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Barat. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Medan. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Langsa Aceh Timur. Kepala Seksi Kerjasama dan Kehumasan Kanwil DJP Sumut 2. Kemudian saat ini beliau adalah fungsional penyuluh pajak ahli media Kanwil DJP Kepulauan Riau Batam. Dan saya bersyukur sudah pernah bertemu dengan beliau ini secara langsung, di mana dari pertemuan saya itu beliau ini memang betul-betul pegawai pajak atau tenaga fiskus yang menurut saya ideal, karena beliau bisa menyeimbangkan antara kewajiban dan hak dari para wajib pajak. Beliau mengatakan kepada saya bahwa sebenarnya wajib pajak bukan punya hanya kewajiban, tetapi juga punya hak. Nah, nanti barangkali kalau saudara-saudara para peserta, Bapak Ibu mau menggali lebih dalam, bisa disampaikan melalui room chat atau pertanyaan. Baik, saya kira itu pengantar terhadap diri Pak Suyanto yang akan memandu kita menjelaskan mengenai
topik yang sekarang sedang hangat, yaitu PPS. Saya kira untuk tidak memperpanjang waktu, kita minta kesediaan Pak Suyanto untuk memberikan pemaparannya, Pak. Silakan, Pak. Kita beri waktu 30 menit, Pak. Nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asata. Apa suara saya kedengaran jelas ya Pak ya? Jelas, Pak, jelas. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Kanwil JP Kepulauan Riau, Pak Cucu Supriyatna yang saya muliakan. Kemudian Pak Ketua DPRD Kepri, Pak Jumaga Nadia. Kemudian saya muliakan juga Pak Petrus, Pak Asata, dan tentunya seluruh peserta daripada webinar ini yang tentu sangat saya banggakan. Pada hari ini telah hadir sebanyak 81 peserta PPS. Dan ini menjadi suatu jalur bagi kita dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Dan tentunya ini dalam rangka memanfaatkan atau mengambil manfaat dari program PPS yang mungkin ini akan sangat menguntungkan bagi para wajib pajak sekalian. Terima kasih juga saya diundang untuk kesekian kalinya dalam acara ini, dan ini suatu penghargaan buat saya sendiri pribadi, juga tentunya buat organisasi, juga mudah-mudahan akan selalu terjalin kerjasama yang lebih baik lagi ke depannya dalam rangka sosialisasi dan kemitraan dalam hal masalah program-program perpajakan, sehingga kita dapat saling mengisi dan tentunya lalu pajak dapat menjadi mitra kita yang paling utama, paling terdepan tentunya dalam menyampaikan informasi-informasi sebagaimana disampaikan oleh Pak Sidohan tadi, bahwa kita berusaha untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban daripada wajib pajak. Jadi tidak hanya kewajibannya saja yang kita kejar-kejar ya, tetapi juga haknya harus kita terangkan seterang-terangnya ya, sehingga para wajib pajak dapat mengerti bahwa kewajiban perpajakan itu seolah-olah berada pada posisi 98% ya, kemudian 2%-nya cuma hak ya. Tapi tidak, bagi saya bahwa hak dan kewajiban haruslah seimbang, di mana ada kewajiban tentunya ada hak, dan tentunya ini akan menjadi sesuatu yang prioritas buat kita dalam rangka menimbangkan antara keduanya. Dan kelihatannya ke depan ya para fiskus kita ya, utamanya Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai untuk membuat bahwa wajib pajak nanti akan menjadi sangat nyaman ketika berhubungan dengan fiskus ya, dan kedepannya akan mengedepankan penggunaan teknologi yang membuat kita itu sangat sedikit sekali bersinggungan dengan fiskus, sehingga kewajiban dapat dilaksanakan dengan cepat, dengan mudah, dan tentunya tanpa adanya interaksi dengan para fiskus yang mungkin selama ini ya kurang nyaman atau kurang kurang leluasa para wajib pajak dalam rangka menjalankan kewajibannya. Namun demikian ya, kami Direktorat Jenderal Pajak, para fiskus tentu sangat welcome seandainya para wajib pajak tadi ingin menyampaikan sesuatu, ingin diskusi ya, baik melalui media-media yang sering kita gunakan, atau datang langsung, atau kita berdiskusi face to face tentunya dalam rangka untuk membangun Direktorat Jenderal Pajak menuju wajib pajak yang juga patuh ya, kemudian punya compliance serta kepatuhan yang sangat sukarela tentunya dalam menjalankan kewajibannya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya muliakan, pada sore hari ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Cucu tadi, kita akan lebih banyak lagi berdiskusi. Bagi saya lebih senang kalau mungkin kita lebih berdiskusi daripada saya harus menyampaikan materi ini yang teman-teman bisa baca nanti di rumah atau di mana saja ya. Ada kesempatan nanti karena ini materinya akan dibagikan kepada teman-teman sekalian. Namun demikian sekilas tentunya ya akan kita mulai juga dengan sedikit slide-nya, tapi tidak terlalu panjang, nanti detailnya lebih banyak nanti kita akan melakukan diskusi. Begitu ya Pak Sidohang ya. Baik, izin share screen ya Pak ya. Siap Pak, siap. Bisa dilihat layar ya Pak ya? Belum? Belum Pak, belum.
Sudah bisa Pak ya? Pak Petrus sudah sudah ya? Sudah. Baik, terima kasih. Ini sepintas saja kita baca supaya teman-teman bisa memahami sejarahnya terlebih dahulu ya. Tentunya agar lebih mudah juga buat kita pahami secara tekstualnya. Baik. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Cucu tadi bahwa ini program PPS ini bukan teks amnesti jilid kedua ya. Ini hubungannya sebagaimana disampaikan oleh Pak Cucu tadi tidak ada ya, bahwa teks amnesti sudah selesai ya. Kemudian ini muncul PPS ya dalam rangka serial daripada proses pengampunan pajak atau katakanlah sebagai suatu pengampunan pajak dalam tanda kutip tentunya dari awal sampai akhir. Nah, dan ini kita lihat sejarahnya bagaimana sih sebenarnya, kenapa ini mesti ada PPS, mesti ada PP 36, kemudian mesti ada teks amnesti ya. Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat bagaimana perkembangannya. Ya pada tahun 2016 ya itu berlaku namanya teks amnesti ya, yang akan mengelola ya seluruh penghasilan wajib pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT tahunan yang diperoleh sejak tahun 85 sampai dengan tahun 2015. Kemudian ini bisa diikuti oleh seluruh wajib pajak ya. Dalam perkembangannya ya ternyata karena pada waktu itu kita sudah memiliki sebagian dari data-data wajib pajak ya, ternyata ketika dicocokkan ya itu tidak terjadi kecocokan yang maksimal antara data yang dilaporkan oleh wajib pajak dan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya keduanya ini bisa menimbulkan perbedaan persepsi baik oleh Fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri, yang konsekuensinya tentu akan menjadi hal yang bisa memberatkan untuk para wajib pajak sekalian ya, agar kemudahan daripada undang-undang teks amnesti itu bisa diakomodir lagi ya, maka dikeluarkan namanya Paspinal melalui peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2017 ya, di mana harta-harta yang tidak yang diikutkan dalam teks amnesti tapi masih mengalami kebocoran, ada proofing di situ ya, dapat ditampung di PP 36 dengan membayar PPh finalnya. Dalam perkembangannya ya ketika tahun 2018 ya ketika terjadi pertukaran data antar instansi ya, dan khususnya dari luar negeri ya melalui program pertukaran data otomatis ya, ini semakin menjadi-jadi data yang ada di 2015 tadi sampai dengan tahun 2018. Nah, ini ketika kita cocokkan ya kemudian disandingkan, ternyata oleh sebab apapun ya yang dilakukan oleh wajib pajak baik pada waktu teks amnesti maupun Paspinal, ternyata masih banyak data-data yang tidak berkesesuaian baik yang ada di SPT maupun data-data yang berasal dari akses pertukaran data yang berasal datanya dari ILAP ya, dari instansi ya, kemudian dari asosiasi, kemudian dari lembaga negara ya, kita kumpulkan semua termasuk dari lembaga internasional, ternyata data itu tidak cocok ya. Nah, ini kemudian pemerintah mengambil suatu kebijakan ya. Bagaimana kalau para wajib pajak tadi masih diberi pengampunan dalam tanda petik tentunya, agar wajib pajak mendapat keringanan dalam melakukan pembayaran pajak oleh karena ya terjadinya kekurangan lapor atau ketidaklaporan atas harta-harta baik masa teks amnesti maupun masa-masa berikutnya yang terjadi setelah Paspinal. Kemudian muncullah PPS ini, yaitu program pengungkapan sukarela. Apa yang membedakan antara PPS dengan teks amnesti, Bapak Ibu sekalian ya? Dalam PPS teks lainnya adalah pengungkapan sukarela. Jadi sukarela ya. Kata kuncinya adalah sukarela ya. Dan pembayarannya dilakukan dengan pembayaran PPh final ya. Sedangkan teks amnesti ya, teks lainnya adalah amnesti, pengampunan ya. Yang satu sukarela, yang satu pengampunan. Dalam masa-masa teks amnesti atau pengampunan ya, maka yang dilakukan adalah penebusan ya. Jadi katakanlah dosa perpajakannya ditebus pada waktu teks amnesti, tapi pada waktu PPS ya, kalau yang bersangkutan mengungkapkan sukarela ya, maka itu dapat dilakukan pembayaran PPh final dengan tarif yang lebih rendah, tentunya sangat kompetitif kalau dibandingkan dengan tarif yang normal. Kemudian perkembangan berikutnya bahwa PPS ini dibagi menjadi dua kebijakan, yaitu kebijakan pertama dan kebijakan yang kedua ya.
Ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Cucu tadi, kebijakan tadi hanya membatasi ya bagi para wajib pajak tentunya agar memiliki kepastian hukum. Kebijakan pertama dapat diikuti oleh seluruh wajib pajak, badan maupun OP, tetapi bagi mereka-mereka yang mengikuti tax amnesty ya. Jadi kalau tidak ikut tax amnesty tentu tidak menjadi kelompok daripada kebijakan satu ini. Nah, Pak Suyanto. iya Pak. Pak Suyanto, izin Pak, Ya. apakah saya yang salah lihat? Slide Bapak nggak bergerak ya Pak ya? Kalau begini bergerak Pak. Oh ya, ini bergerak. Oke, berarti masih tetap di slide. Iya. Baik Iya, Pak. masih di slide itu Pak. Oke, baik Pak. Ya. Kemudian ya, kebijakan kedua ya, itu dikhususkan untuk orang pribadi ya. Jadi ini dikhususkan untuk orang pribadi yaitu yang memiliki penghasilan atau harta bersih yang tidak dilaporkan dalam SPT tahunan ya untuk periode perolehan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, ini masuk dalam kebijakan kedua. Kuncinya Bapak Ibu sekalian ya, kebijakan satu hanya dapat diikuti oleh wajib pajak yang ikut TA ya. Itu berlaku untuk orang pribadi maupun badan. Kunci kedua untuk kebijakan kedua ya, hanya boleh diikuti oleh orang pribadi atau OP ya. Artinya badan tidak boleh ikut lagi. Nah, kebijakan kedua ini ya khusus ya untuk orang pribadi yang atas harta bersihnya yang diperoleh tahun 2016 sampai tahun 2020 belum atau tidak atau kurang dilaporkan dalam SPT tahunannya. Ini jelas ya Bapak sekalian ya kebijakan satu dan nah PPS itu sendiri apa ya? PPS adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkap kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi secara sukarela, yaitu dengan melakukan pembayaran. Nah, pembayaran apa? Yaitu pembayaran PPh final sejumlah tarif yang akan diberikan nanti ya. Ada tarifnya berbeda-beda tentunya oleh karena asalnya harta dan tujuan daripada harta itu kemudian akan dikelola sebagai apa ya harta tersebut itu akan mempengaruhi tarif daripada PPh final yang akan dibayarkan kepada negara melalui PPS ini. Dan program ini akan dilaksanakan selama 6 bulan yaitu 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya yang saya terangkan tadi keterangannya adalah subjek pajak ya kemudian basis aset kemudian tarif PPh final. Jadi di sini yang sebagai objeknya adalah subjek pajak ini kebijakan satu dan kebijakan dua ya. Untuk kebijakan satu saya jelaskan tadi untuk WTOP dan badan peserta TA. Ingat Bapak Ibu sekalian hanya peserta TA ya. Jadi kebijakan satu hanya untuk peserta TA orang pribadi maupun badan ya. Sedangkan kebijakan dua adalah khusus wajib pajak orang pribadi, badan tidak ikut ya. Atas apa? Atas aset yang diperoleh pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan tahun pajak 2020. Sedangkan kebijakan satu tadi adalah peserta TA di mana pada waktu mengikuti TA ya asetnya itu per 31 Desember 2015 ada yang belum diungkapkan ya sehingga ini kesempatan untuk dapat mengikutinya. Tarifnya berapa ya? Ini bermacam-macam sebagaimana disampaikan tadi ya. Ada 11, 8 dan 6. Ini tentunya mengikuti daripada tujuan ya kemudian asal daripada harta itu sendiri kemudian akan diapakan hartanya tersebut ya kemudian dikemanakan ini tentunya akan mempengaruhi tarif daripada PPh final yang harus dibayarkan. Begitu juga dengan orang pribadi yang mengikuti kebijakan kedua tentunya ini tarifnya akan berbeda-beda ya. Kenapa? Tergantung daripada asal serta tujuan harta tersebut untuk digunakan atau diinvestasikan sebagai apa. Nah, ini adalah skemanya. Mungkin teman-teman ada yang sebagian lebih mudah memahami apa ini ya, apa namanya aturan daripada TA ini ya. Lebih mudah dipahami. Ntar Bapak Ibu sekarang hilang share screen-nya.
Baik, Pak Petrus, kelihatan share screen-nya, Pak? Halo? Enggak Pak, Pak? memang apa, stop screen share. Sekarang yang Ya, tampak. sebentar, Pak, Ya, ada gangguan apa kelihatannya? mungkin terpencet kali Pak, stop post screen kali Pak. Sebentar ya, Pak ya. Ya. Dia bisa bantu dia kira-kira? Halo dia, Halo Bu Ria, kenapa ya share screen saya hilang ya? ada kalau filenya ada sama Bu Dia, coba Ada. coba dia aja yang ngadu coba. Atau kita minta dia untuk supaya dia yang buka dari kantor Pak. Boleh Pak. Boleh, bisa dibantu Pak. Kenapa hilang? Pak Sahata tolong dibantu Pak. Untuk catatan untuk para peserta Bapak Ibu, barangkali nanti setelah ini kita akan adakan dialog tanya jawab. Nah, untuk supaya mempermudah karena kita ini Zoom webinar, barangkali bisa mulai dikirim pertanyaannya. Jangan ragu-ragu, tanyakan apa saja sehubungan dengan PPS yang cukup mendesak saat ini, atau mengenai pensiunan SPT untuk orang pribadi, karena waktunya akhir bulan ini ya Pak ya. Ya, betul. Tapi fokus kita pada webinar ini memang PPS. Tapi silakan tanya apa saja yang berhubungan dengan kewajiban kita dalam hubungannya dengan pemenuhan kewajiban kita, yaitu melaporkan SPT tahunan kita. Mohon sabarnya sebentar Pak, lagi dibantu. Ya, nampaknya udah ini Pak. Mungkin Pak Yanto kasih tahu aja ke halaman berapa Pak? Oke, ke halaman 5 Pak ya. Halaman 5 ya. Nah, dia ke halaman 5 dong. Ini Pak ya? Ya. Ini, oke. Oke, dia terima kasih, tolong diperbesar. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian ya. Kebijakan 1 dan kebijakan 2, sebagaimana saya sebutkan tadi, kenapa tarifnya berbeda-beda? Tentunya kita akan melihat asal daripada harta tersebut, kemudian tujuan daripada harta tersebut untuk dimasukkan ke dalam negeri atau direpatriasi atau kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga negara, hilirisasi atau energi yang terbarukan. Kenapa ada energi yang terbarukan, ada SBN, kemudian tarifnya lebih rendah ya. Tentunya ini karena mengingat daripada krisis energi yang sering terjadi, kemudian kita akan membuat suatu sumber-sumber energi yang lebih terbarukan lagi. Dengan demikian kita meminta kepada teman-teman yang akan merepat hartanya ke dalam negeri agar dapat diinvestasikan ke sektor ini, agar dapat dimanfaatkan dananya dalam rangka membangun daripada sumber-sumber energi yang terbarukan. Baik itu dalam rangka kebijakan 1 maupun kebijakan kedua ya, keduanya sama saja ya. Kemudian kenapa tarifnya yang ada di kebijakan 1 lebih rendah ya daripada yang ada di kebijakan 2? Ya mungkin dalam pikiran saya ya, karena yang kebijakan 1 ini kan tahun pada waktu tax amnesty kan sudah menjalankan kewajibannya, dengan demikian kepadanya diberikan keringanan-keringanan ya dengan tarif yang lebih rendah lagi. Sementara di kebijakan 2 adalah ini
yang masih fresh ini yang diperoleh tahun 2000 kompetitif kalau dibandingkan dengan tarif-tarif yang normal sebagaimana diatur dalam pasal 17 daripada Undang-Undang PPh. Baik, lanjut Mbak Dea. Ya, ini adalah skemanya bagi teman-teman yang lebih memudah ya membaca ini, tentu lebih mudah juga untuk memahaminya dengan infografis seperti ini, sebagian daripada teman-teman lebih mudah memahaminya daripada membaca tekstual yang saya sampaikan. Saya pikir bisa dilanjut. Lanjut Mbak Dea. Ya, ini lanjut lagi ya. Nah, ini kemudian ya diatur dalam pasal 7 ayat 4 dalam hal WPOP belum menyampaikan SPT tahunan ya. Salah satu syaratnya tadi kan wajib pajak harus menyampaikan SPT tahunan tahun 2020 untuk orang pribadi ya. Maka dalam hal belum menyampaikan SPT tahunan ada beberapa yang harus disampaikan, di mana WPOP wajib menyampaikan SPT tahunan tahun 2020 ya. Kemudian mencerminkan harta tahun 2020, kemudian disampaikan sebelum undang-undang ini diberlakukan ya, ditambah harta yang bersumber dari penghasilan tahun 2020. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi dalam tanya jawab tentunya. Lanjut Mbak Dea. Nah, inilah kebijakan tentang kebijakan 1 WPOP peserta TA ya. Harta bersih disebutkan adalah harta dikurangi dengan nilai hutang sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang tax amnesty. Ya, ini untuk yang kebijakan 1 ya. Jadi harta bersihnya dirumuskan sebagaimana disampaikan di sini, dikurangi dengan hutang ya, sampai dengan 31 Desember 2015. Kemudian dianggap harta bersih dan dikenakan PPh final. Ya, kemarin tuh dianggap harta bersih dan dikenakan biaya penebusan. Tapi kalau sekarang dikenakan PPh final ya. DPP final adalah jumlah harta bersih. Jadi setelah harta itu bersih ya, artinya seluruh harta tadi ya dikurangi dengan hutang ya, kemudian dapat harta bersih, itulah sebagai dasar pengenaan pajaknya ya. Nah, tentunya untuk menghitung ini ada berbagai metode, ada berbagai cara yang dalam undang-undang disebutkan ya. Kalau nilainya itu bentuknya nominal seperti kas atau setara kas ya, kemudian untuk tanah dan bangunan dapat menggunakan NJOP PBB-nya, untuk kendaraan dapat menggunakan NJKP atau nilai jual kendaraan bermotor ya. Kemudian untuk emas dapat menggunakan nilai dari PT Aneka Tambang, sedangkan untuk saham dan waran dapat menggunakan dari Bursa Efek Indonesia, sedangkan SBN dan Sukuk dapat menggunakan dari penilai harga efek ya. Kemudian selain itu, andai kata masih ada nilai-nilai lain yang tidak terdapat dalam dalam ketentuan ini, maka dapat digunakan atau menggunakan jasa penilai publik yang akan menilai harta tersebut untuk dapat mendapatkan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi, Bapak Ibu sekalian, ya, maka yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah untuk kas dan setara kas kita gunakan nilai nominal. Dan selain itu tentunya dapat menggunakan harta perolehan. Tapi seandainya tidak bisa kita nilai juga dengan dua metode ini, maka dapat menggunakan metode lain ya, tentunya dengan harga kewajaran yang sama-sama kita terima ya pada tahun perolehan tersebut ya. Dan ini ya untuk kebijakan 1 dan kedua ini harus dilakukan sejak Januari 2022 dan akan diakhiri pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Lanjut Mbak Dia. Next. Ya. Nah, baik. Untuk kebijakan 1, apakah keuntungan saya ya sebagai peserta PPS ini? Apa manfaat dan keuntungan saya? Yang pertama ya, yang wajib pajak yang mengikuti kebijakan ini ya tidak akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak, yaitu berupa kekurangan pembayaran PPh dan pengenaan sanksi kenaikan sebesar 200%. Jadi andai kata diungkapkan ini tadi ya, diungkapkan oleh wajib pajak dengan mengikuti PPS 1 ya, maka Undang-Undang Tax Amnesty sebagaimana sanksinya diatur dalam pasal 18 ayat 3 ya, di mana akan dikenakan pembayaran PPh sesuai dengan tarif yang berlaku, kemudian dikenakan kenaikan, sanksinya berupa kenaikan yaitu 200% ya. Jadi ini tentu akan lebih memberatkan wajib pajak daripada wajib pajak tersebut mengikuti PPS ya, dengan tarif-tarif yang lebih rendah lagi dan tidak dikenakan sanksi sebanyak 200% ya. Ini salah satu keuntungan daripada wajib pajak yang mengikuti
PPS kebijakan 1. Selain itu juga keuntungan yang lain adalah wajib pajak dengan data-data yang dimasukkan tadi dalam PPS tadi ya tidak akan dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan ya. Kemudian data-data tersebut tidak dapat dilakukan tindakan-tindakan yang sifatnya bersifat hukum ya, yang dapat berkenaan dengan harta yang kita lakukan dalam rangka mengikuti kebijakan 1 dari PPS tersebut. Next. Lanjut Mbak Dea. Nah, ini untuk kebijakan 2 ya. Ini khusus hanya untuk orang pribadi ya. Jadi mundur Mbak Dea. Halo Mbak Dea. Ya, stop dulu ya. Mundur Mbak Dea. Lagi. 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 Lagi mundur. Mundur Mbak Dea, mundur. Mundur Mbak Dea. Mundur lagi. Lagi. Ya. Stop ya. Maju 1. Nah, baik Bapak Ibu peserta webinar yang saya muliakan ya. Untuk dapat mengikuti PPS ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang HPP ya. Harus memiliki NPWP. Jadi kalau tidak punya NPWP tentu tidak bisa ya. Kemudian melakukan pembayaran PPh final tentunya setelah dihitung berapa PPh yang harus kita lakukan pembayaran ya. Kemudian harus menyampaikan SPT tahunan untuk tahun pajak 2020. Jadi kalau belum menyampaikan SPT tahun 2020 ini harus disampaikan terlebih dahulu ya. Kemudian kalau ada upaya hukum bagi wajib pajak yang melaksanakan upaya hukum ya, maka ini harus dibatalkan atau dicabut. Yang pertama, kalau ada upaya hukum pengembalian kelebihan pembayaran pajak, ya, kemudian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan STP, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali, maka ini harus dicabut permohonannya. Kemudian kalau dilakukan pembetulan SPT untuk tahun pajak 2016 dan tahun 2020 dianggap tidak dilakukan apabila pembetulan tadi dilakukan setelah Undang-Undang HPP ini berlaku. Jadi kalau Undang-Undang HPP belum berlaku maka SPT tadi dibetulkan, maka SPT tadi yang terakhir itulah dianggap sebagai SPT tahunan daripada wajib pajak yang bersangkutan. Lanjut Mbak Dea. Next. Nah, yang dilampirkan ya. Oke, ini perlakuan wajib pajak yang menerima. Oke, lampiran ya. Bapak Ibu sekalian dapat melihat ya. Sama-sama dapat kita lihat di sini adanya lampiran yang harus dilampirkan ketika menyampaikan PPS ya, yaitu bukti pembayaran ya, daftar rincian harta dan utang ya, pernyataan pengalihan ya, pernyataan investasi ya, kemudian pernyataan pencabutan permohonan ya. Kemudian harta yang dialihkan paling lambat 30 September 2022, sedangkan investasi ya itu dilakukan paling lambat 30 September tahun 2023 ya, sedangkan investasi paling singkat dilakukan selama 5 tahun. Kegagalan investasi atau pengalihan dikenakan PPh final dan tambahan sanksi yang lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya muliakan, tadi sudah sampaikan adanya pertukaran data ya, di mana DJP memiliki akses ya atas seluruh data yang dipertukarkan baik nasional maupun internasional. Dalam hal harta-harta tersebut ya ternyata terjadi perselisihan ya yang dilampirkan atau yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data-data yang ada kita ya, maka itu akan menimbulkan konsekuensi perpajakan ya. Maka data tersebut, harta tersebut ya akan diperlakukan sebagai penghasilan tahun pajak 2022. Jadi tahun ini dianggap sebagai penghasilan tahun ini. Misalkan ikut PPS tapi ada harta katakanlah 2 miliar yang tidak atau luput dilaporkan ya, dan sudah dilaporkan dalam PPS tapi tidak dimasukkan ya, maka harta tersebut dianggap sebagai penghasilan tahun ini ya. Kemudian dikenakan PPh-nya adalah final 30%. Jadi berapa harta itu akan dikenakan dikalikan tarif dengan 30%. Kemudian dikenakan sanksi administratif pasal 13 ayat 2 ya, itu hampir 2% juga sanksinya per bulan ya, sesuai dengan Undang-Undang KUP atas keterlambatan pembayaran tersebut ya. Tentunya di tahun 2022 dianggap sebagai
penghasilan dan dikenakan PPh final ya. Kemudian ini akan ditagih dengan SKP ya. Dan ini tentunya akan memberatkan bagi para wajib pajak sekalian. Untuk itu sebelum melakukan TPS ya diharapkan agar segera meneliti kembali harta-harta tersebut. Namun demikian para wajib pajak tidak usah terlalu khawatir. Kenapa? Karena TPS ini dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai data tersebut benar-benar valid. Misalkan kesempatan pertama hanya 3 harta yang dimasukkan, oh ternyata ada beberapa harta lagi ya, maka dapat dilakukan lagi dengan PPS yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, tidak ada batasnya. Lanjut Mbak Dea. Nah ini wajib pajak ya, khususnya orang pribadi yang mengikuti PPS kebijakan kedua ya, ini dijanjikan oleh undang-undang ya, tidak akan diterbitkan ketetapan pajak untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ya. Kecuali ya, ada kecualinya tentunya. Ditemukan data atau informasi lain tentang harta yang belum atau tidak dilaporkan dalam PPS ini. Jadi kalau hartanya 5 ternyata baru dilaporkan 4, ini akan menjadi masalah tentunya ya. Apakah harta ini diketahui oleh wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajak yang tahu, tentunya dapat kita buktikan nanti. Dan DJP tentunya tidak serta-merta langsung ini ada harta Bapak 5 yang Bapak laporkan 4, yang satu lagi seperti apa ya, itu nanti akan dilakukan klarifikasi ya. Pada wajib pajak akan diberikan surat klarifikasi untuk mempertanyakan kenapa hartanya ini 5 tapi yang dilaporkan dalam PPS cuma 4. Tentunya wajib pajak dapat menjawab ini dengan baik dan benar. Kalau memang senyatanya keadaannya seperti itu ya, maka DJP tentu tidak akan semena-mena untuk menetapkan bahwa harta ini merupakan harta yang tidak dilaporkan dalam PPS sehingga dikenakan sanksi sebesar 30% dan ditagih beserta bunganya ya dengan menggunakan pasal 13 Undang-Undang KUP ya. Tentu aja klarifikasi. Kalau yang wajib pajak bisa jelaskan ya dijelaskan. Ini harta ini misalkan sudah tidak ada lagi, harta ini hanya apa formalnya aja yang ada, tapi materialnya sudah tidak ada ya, atau sudah berganti ya, oleh karena sebab-sebab tertentu ya, dijelaskan nanti kepada fiskusnya untuk dapat memberikan klarifikasi sebagaimana keadaan nyata daripada harta tersebut. Kemudian ketetapan yang tidak bisa diterbitkan ya bisa meliputi PPHOP pasal 29 biasa ya. Nah, kalau diperiksa tentunya ada ketetapan pajak kurang bayar, lebih bayar atau nihil ya. Dan ini tidak akan ditetapkan ya. Kemudian karena wajib pajak mungkin saja menjadi subjek pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan ya. Baik pasal 21, 22, 23 ya 26 ya. Kemudian termasuk PPN di sini ya. Kalau ada kewajiban tersebut maka ini menjadi dihilangkan ya. Kecuali ada kecualinya juga para Bapak Ibu dan sekalian peserta webinar yang saya muliakan ya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian telah melakukan pemotongan atau pemungutan ya PPh maupun PPN ya, sudah dipotong ini ya, sudah dipungut ini, tapi tidak dilaporkan atau tidak disetorkan ya, maka ini akan menimbulkan masalah karena di situ ada uang negara yang dititipkan oleh wajib pajak yang Bapak Ibu sekalian potong dan pungut ya, ini harus disetorkan. Dengan demikian ini harus dilakukan pembayaran kepada wajib pajak kepada negara ya, dan ini bisa menimbulkan bahwa PPS kita bermasalah, bisa jadi dibetulkan, bisa jadi dibatalkan. Kemudian yang sampaikan tadi di awal ya, data dan informasi dari PPS ini tidak bisa dijadikan dasar penyidikan dan atau penuntutan pidana atas wajib pajak. Jadi kalau ini masuk di dalam SPT PPS kita ya, maka seluruh harta yang sudah dideklar dalam PPS ini ya tidak boleh menjadikan dasar penyidikan dan atau penuntutan pidana atas wajib pajak tersebut ya. Kemudian berikutnya dalam hal dilakukan penelitian terjadi perbedaan harta. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, karena suatu saat akan ada penelitian data PPS yang Bapak Ibu sekalian sampaikan ya. Ternyata ada perselisihan. Ya, tentunya perselisihan ini bisa lebih besar atau bisa lebih kecil ya. Kalau ternyata DJP memiliki data yang lebih besar lagi, maka kita akan melakukan klarifikasi ya. Kenapa harta di kita terdaftar ada 5, tapi harta yang dilaporkan oleh wajib pajak di PPS hanya 4 ya. Maka ini dibutuhkan klarifikasi ya, yang akan mengakibatkan ya PPS tersebut dibetulkan atau dibatalkan ya. Oleh karena keadaan tentunya berdasarkan data-data yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Next. Nah ini atas kepesertaan Bapak Ibu sekalian dalam PPS, Dirjen Pajak akan menerbitkan surat keterangan PPS ya.
dalam hal terjadi perselisihan ya, maka DJP dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan dari PPS tersebut sebagaimana saya sampaikan sebelumnya ya. BP yang sudah memperoleh surat keterangan tidak dikenakan sanksi administratif sebagaimana pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang TA ya. Ini bagi wajib pajak khusus badan maupun OP yang mengikuti TA ya. Disampaikan juga bahwa selama Undang-Undang HPP khususnya PPS ini berlangsung ya, maka sampai dengan 30 Juni nanti Undang-Undang Nomor 18 dan PP 36 tadi dinyatakan untuk sementara tidak berlaku ya. Kemudian data dan informasi tidak dapat menjadi dasar penyelidikan sebagaimana saya sebutkan di awal tadi ya. Cuman ini memang saya belum melihat ketentuan lebih lanjut lagi tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak ini seperti apa sebenarnya ya. Saya belum melihat aturan yang mengatur lebih detail tentang ini, cuman dalam beberapa kesempatan memang baik dalam undang-undang teks amnesti maupun dalam undang-undang PPS ini kata-kata ini muncul sebagai jaminan tidak akan dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas data-data yang dilaporkan dalam teks amnesti maupun dalam PPS. Lanjut. Ya, saya pikir itu saja Bapak Ibu sekalian peserta webinar ya. Jadi memang saya agak cepat sedikit tadi, saya lebih ingin lebih banyak diskusi karena materi ini bisa aja Bapak peroleh, Bapak baca di mana saja ya, sehingga kita bisa lebih banyak diskusi, lebih banyak pemahamannya, kemudian kita bisa lebih banyak hal-hal yang kita ketahui dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja Pak Sitohang, mohon saya kembalikan waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas segala kekurangannya yang saya sampaikan tadi. Saya sarikan dari Undang-Undang HPP, kemudian dari Peraturan Menteri Keuangan juga mungkin lebih kurang ada kekeliruan saya ya, tentunya Bapak Ibu sekalian tidak boleh begitu saja berpegangan pada slide-slide tersebut, tapi kalau ada kesimpangan, ada kekeliruan, maka kita kembali kepada Peraturan Menteri Keuangannya, juga kembali kepada undang-undang yang mengatur tentang PPS ini. Saya kira demikian saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Baik, terima kasih Pak Suyanto untuk pemaparannya yang sudah sangat jelas ya menurut kami ya. Nah, sekarang terpulang kepada kesempatan berikutnya kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Kalau mau mengajukan pertanyaan, silakan disampaikan di kolom QA. Sudah ada QA, tapi ada beberapa slide ini sudah bertanya di kolom chat. Saya rasa kita tanggapin aja semuanya ya, Pak Sahata ya, dan Pak Suyanto ya. Ya, baik Pak. Ya, selama pertanyaannya menyangkut topik kita dan menyangkut perpajakan, saya rasa dijawab aja. Jadi kita langsung aja nih Pak ya, Pak Suyanto, izin saya silakan Pak. Ya. Ini pertanyaannya mungkin satu-satu dulu lah, mana lebih dulu ya. Pertama dari Ibu Tika nih Pak Suyanto. Ibu Tika ini bertanya, apakah hasil penjualan mobil harus dilaporkan di program PPS? Untuk mobil tersebut sudah dilaporkan sebagai harta di tahun 2019. Jadi maksudnya hartanya sudah dilaporkan tahun 2019 Pak, mobil. Di dalam SPT maksudnya ya. Nah pertanyaannya waktu mobil itu dijual, ya kan, dari ada hasilnya kan. Cuma nggak dijelaskan ya apakah hasil penjualannya itu sejumlah harta yang dicatat itu atau lebih atau di bawahnya gitu. Ini aja dulu pertanyaannya Pak Suyanto. Mungkin bisa langsung tanya dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Sitohang. Jadi Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang saya muliakan, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi salah satu syarat atau ketentuan yang disampaikan dalam Undang-Undang PPS ini bahwa harta tersebut masih dimiliki sampai dengan 31 Desember tahun 2020
Ya, jadi lagi objek daripada PPS. Namun saya juga kurang jelas tadi, maksudnya kalau tahun 2019 ya mobil tersebut sudah dijual ya, kemudian tentunya di SPT tahun 2020 kan 2019 ya maksud saya, dan tahun 2020 ya tentunya dalam pelaporan SPT-nya ya harta tersebut seharusnya sudah hilang. Namun kalau harta tersebut sudah hilang, tentunya ketika dijual harta tersebut kan berubah menjadi uang atau berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain ya. Jadi pada tahun 2020 ya untuk melaporkan SPT tahun 2019 ya tentunya harus disampaikan perubahan harta tersebut ya. Bahwa Direktur Jenderal Pajak menganut perubahan-perubahan harta tersebut adalah mencerminkan ya sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan ya. Dengan demikian karena terjadinya pada tahun 2019 dan meliputi tanggal 1 Januari ya sampai dengan 31 Desember, harusnya dalam SPT tahun 2019 yang dilaporkan tahun pajak 2020, maka harta tersebut harus muncul sebagai perubahan ya. Misalkan katakan mobilnya harganya 1 miliar, tentunya kas daripada wajib pajak harus bertambah 1 miliar ya. Kemudian atau dibelikan lagi mungkin rumah atau dibelikan benda-benda yang lain tentunya harus muncul. Mungkin sebagian dikonsumsi ya mungkin tidak masalah ya, tetapi tentunya ada batasan-batasan tertentu. Masa 1 miliar dikonsumsi semuanya ya tentu. Nah ini akan menjadi pertanyaan juga bagi Fiskus, kenapa begini ya? Kami memahami bahwa mungkin aja mobil tersebut dijual dalam rangka untuk alih investasi atau mungkin dikonsumsi ya, boleh saja tidak ada masalah. Sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Jadi kita juga haknya wajib pajak ya memang ini kami konsumsi Pak habis ya, apa boleh buat ya. Tapi kalau misalkan 1 miliar Pak ini untuk lakukan segala sesuatu ya silakan saja. Sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan dengan dokumen-dokumen yang ada, tentu tidak masalah bagi kita dalam rangka menerima argumen yang diberikan oleh para wajib pajak tadi. Demikian Pak Tohang. Baik Pak, terima Pak kasih Suyanto, Pak. Pak Suyanto mungkin pertanyaan mungkin begini Pak ya. Kalau misalnya kita dapat uang nih misalnya tahun 2019, terus dibelikan mobil, terus dimasukin SPT, nah ternyata kan uang ini nggak pernah dilaporin nih, jadi dijual misalnya Pak. Dijual nih tahun 2020. Nah sekarang sebetulnya kalau kita lihat kan sebenarnya saldo akhir ya Pak ya, kalau mengenai PPS ini, saldo akhir bertanggal 31 Desember 2020. Nah kalau begini, kalau misalnya apa bedanya kalau saya ikut sama saya tidak ikut PPS Pak? Artinya kan kalau saya ikut PPS sebetulnya kan memang hartanya sudah habis nih dikonsumsi Pak. Misalnya kita asumsikan aja harganya 300 juta Pak mobilnya, terus dijual tahun 2020, kita pergi jalan-jalan ke mana gitu, terus habis itu habis Pak uangnya. Artinya kan tidak ada lagi yang mau dilaporkan. Tapi kan secara SPT sudah masuk Pak di tahun 2019. Jadi tapi dijual gitu. Tapi kita belum pernah melaporkan sebenarnya penghasilannya. Kalau dihitung tadi, kalau dihitung secara kenaikan harta sama penghasilan ada selisih itu 300 juta. Kira-kira apa bedanya Pak? Kita nggak ikut sama ikut Pak? Ya, jadi terima kasih Pak Tohang. Kalau pendapat pribadi saya ya juga mungkin berdasarkan perundang-undangan juga ya, bahwa PPS ini bukan suatu kewajiban, artinya tidak harus kita mengikuti PPS ya. Wajib pajak punya opsi, punya pilihan ya dalam rangka apalagi menyusun daripada harta-hartanya tersebut, apakah akan dilakukan pembetulan ya, yang tentunya konsekuensinya tidak ada pembayaran ya, atau melakukan PPS. Karena kalau PPS ini pokok bambu aja nih Pak ya, kalau tidak ada di SPT antara 2016 sampai dengan tahun 2020 yang dimiliki sampai dengan 31 Desember itu adalah objek PPS, apapun itu namanya ya. Apakah itu termasuk warisan, Pak? Jadi kalau kita dapat warisan, ternyata tidak masuk dalam SPT, dan warisan itu diserahkan antara 2016 sampai tahun 2020, ya, katakanlah 5 miliar atau 10 miliar, objek PPS itu, Pak, dengan sendirinya. Nah, ini tentunya wajib pajak berpikir dong, kalau 10 miliar, kalau 10 juta mungkin nggak masalah, oh saya dapat warisan 10 juta, oke saya ikut PPS ya, saya bayar ini, ya, berdasarkan presentasi yang harus saya lakukan. Tapi kalau misalkan 10 miliar atau 1 triliun dapat warisan, tentunya wajib pajak akan berpikir ulang dong ikut PPS ya. Ini bukan jumlah yang sedikit ini kalau saya lakukan pembayaran ikut PPS. Oke, kalau dilakukan pembetulan ya nggak ada masalah juga kita lakukan pembetulan ya. Sepanjang itu tentunya ya kita berdasarkan ya kejujuran yang dimiliki oleh wajib pajak. Kalau memang objek PPS ya ini pokok bambu aja kita langsung Pak ya. Hadiahnya tadi tidak akan diperiksa, tidak akan diberikan ketetapan dan segala sesuatu yang ada daripada manfaat PPS itu.
Tapi kalau memang wajib pajak punya opsi, saya betulkan aja SPT saya sesuai dengan keadaan yang senyatanya, ya. Oke, tidak ada masalah. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Tuhan tadi, kalau memang ada selisih daripada penghasilan tersebut, kemudian dijual, ya, kemudian dikonsumsi, sepanjang dia berada dalam bracket tahun pajak, ya, itu nggak ada masalah menurut saya, Pak, ya. Tapi kalau berbeda bracket, misalkan tahun sebelumnya, ya, itu akan jadi masalah, ya, karena sudah berganti tahunnya. Tapi kalau dalam masa tahun yang sama, tentu tidak ada masalah terjadi perkembangan daripada harta-harta tersebut. Kan sama dengan saya terima gaji 20 juta ya pada bulan itu, ya. Kemudian pada bulan itu saya habiskan, ya. Nah, oleh karena saya konsumsi, bisa jadi PPh pasal 21-nya nggak muncul. Tapi kalau saya konsumsi pada bulan kedua sudah muncul PPh pasal 21-nya, Pak. Gitu kira-kira analoginya, Pak Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suyanto. Ini rupanya semangat ini Pak, banyak nih pertanyaan ini. Bisa kita lanjut ya Pak? Iya Pak, silakan. Boleh Pak, monggo Pak. Yang kedua, pertanyaan dari Bapak Rahmat terkait pengungkapan pajak sukarela. Harta seperti apa yang harus diungkapkan? Ada case wajib pajak memiliki logam mulia Pak sejak tahun 2016 dan digadaikan pada tahun yang sama. Jadi logam mulia dimiliki tahun 2016 lalu digadaikan. Apakah logam mulia yang digadaikan tersebut masuk kategori harta yang harus diungkapkan? Bila diungkapkan masuk kategori apa? Dan apakah harus bayar pajak atas kepemilikan logam mulia yang digadaikan tersebut? Case lain, UEP memiliki saham yang diperjualbelikan secara harian. Apakah diungkapkan juga? Jadi dua pertanyaan nih Pak. Satu, harta berupa logam mulia yang digadaikan. Dan yang kedua, memiliki saham yang diperdagangkan di bursa mungkin nih Pak, maksud saya, tiap hari. Gitu. Monggo Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Jadi sehubungan dengan kepemilikan harta, ya, emas dan logam mulia atau yang sejenis dengan itu ya Pak ya. Maka tadi daripada rumus PPS ini seluruh harta ya yang tidak dimasukkan atau tidak dilaporkan dalam SPT tahunan periode 2016 sampai dengan tahun 2020 maka itu adalah objek PPS ya. Dengan demikian ya hukum yang pertama ya harta tersebut adalah objek daripada PPS. Perkara itu digadaikan atau tidak digadaikan ya maka akan bergeser menjadi hutang piutang tentunya Pak ya. Jadi kalau misalkan ya, harta tersebut ya katakan 1 miliar harganya kemudian digadaikan ya kemudian karena ingin mendapatkan uang yang lebih dari itu maka Bapak Ibu sekalian ya karena ingin mendapatkan uang tunai ya maka utang piutangnya dapat dikalkulasikan di sini ya jadi katakan emas tadi logam mulia dihargai 1 miliar ya kemudian utang kita katakan setengah miliar ya tentu harta bersih kita tinggal 500 juta ya. Jadi berbeda Pak ketika itu merupakan emas atau merupakan logam mulia kemudian itu digadaikan tempatnya berbeda. Yang pertama kalau wajib pajak ingin melakukan pembetulan ya mudah saja ya lakukan pembetulan harta tersebut masih ada ya masih ada misalkan emas 1 miliar kemudian kita bikin di laporan apanya lagi ya utang piutangnya ini hutang kita ke bank Bang misalkan Pegadaian katakanlah menjadi 2 miliar dengan jaminan daripada emas tersebut ya berapa emas tersebut dihargai kemudian berapa uang yang kita peroleh tentunya uang kita akan bertambah ya kemudian tentunya jaminan kita akan berkurang oleh karena kita jaminkan. Jadi tempatnya berbeda ini Pak. Jadi kalau akan pembetulan SPT maka emas dan harta tersebut masih tetap akan muncul ya. Kemudian dalam hutang piutangnya akan muncul juga ya dengan pinjaman 1 miliar ya kemudian banyak ya hartanya yang kita peroleh, uang yang kita peroleh katakanlah 2 miliar seperti itu. Saya kira begitu Pak Sitohang. Kemudian masalah saham ya, saham itu dalam dalam PPSI dianggap sebagai suatu harta ya. Tetap harus ikut PPS atau dilakukan pembetulan ya boleh saja tidak harus melakukan pembetulan atau PPS itu terserah opsi daripada wajib pajak itu sendiri untuk menimbang keuntungan dan kekurangannya ya. Kalau saya misalkan ini wajib pajak ini mungut PPN 5 miliar katakan ya. Kemudian ya, harta saya ada yang mau saya PPS kan katakanlah 1 miliar ya. Nah, saya kan berpikir dong ya daripada saya bayar PPN 5 miliar mending saya bayar PPS 1 miliar ya.
Toh akan ketahuan nanti itu yang kewajiban memotong dan memungut tadi kita ada ngantongin uang negara 5 miliar ya. Kita memotong dan memungut ya kewajiban kita, tahu-tahu ya kita bagaimana disampaikan dalam undang-undang gitu. Jadi kewajiban-kewajiban tersebut ya tidak akan diperhitungkan lagi kecuali memang kita sudah memotong dan memungut ya. Ini yang mungkin masih jadi perhitungan wajib pajak. Jadi wajib pajak hitung-hitung sendirilah ya. Maksud saya milih untung mana ya ketika saya ikut PPS atau tidak ikut PPS ya. Dan tentunya dengan jumlah-jumlah tadi, angka-angka tadi dinominalkan Pak ya. Jangan hanya diangan-angan saja, karena harta 10.000 dengan harga 1 triliun berbeda itu nanti angka-angkanya ya. Ketika dilihat dari yang kita PPS-kan 10.000 ya kecil sekali yang kita bayar. Tapi kalau hartanya 1 triliun, bagaimana kita akan ikut PPS atau pembetulan? Tentu tergantung daripada wajib pajak itu sendiri dalam menghitung, mengkalkulasikan apa yang menjadi hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi yang saham tadi Pak, kalau undang-undang PPS itu dipersamakan dengan setara kas. Dengan demikian apa yang tertera dalam nominal daripada saham tersebut, itulah nilai daripada yang akan di PPS-kan kalau yang bersangkutan ingin ikut PPS. Tapi kalau ingin pembetulan SPT ya monggo, tidak ada halangan bagi wajib pajak. Karena itu merupakan suatu opsi, mana yang lebih baik untuk wajib pajak. Saya kira begitu Pak Tohang. Masih mute. Pak Tohang masih mute. Ya, terima kasih Pak Suyanto. Kita lanjut ya Pak ya. Masih ada beberapa pertanyaan. Dari Ibu Maya nih. Pertanyaan dari Ibu Maya Pak. Dalam program pengungkapan sukarela, kami ungkapkan harta yang belum dilaporkan tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi dalam program pengungkapan sukarela ini kami ungkapkan harta yang belum dilaporkan tahun 2015 sampai 2020. Nah, jika di tahun tersebut juga memiliki hutang, apakah harta diungkap perhitungannya dikurangkan dengan hutang? Ini sebenarnya sudah dijawab tadi Pak, tapi bisa silakan lagi Pak. Cuma ini agak unik ini pertanyaannya. Jadi belum dilaporkan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 Pak. Padahal kebijakan ini berarti lompat apa nih? Cross kebijakan ini. Kebijakan 1 sampai 2015, kebijakan 2 antara 2016 sampai 2020. Sedangkan ini dibilang belum dilaporkan dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Barangkali periodenya nanti bisa ditanya ulang Bu ya, apakah sudah pernah ikut tax amnesty atau belum? Karena tahun 2015 itu tax amnesty, ya kan? Coba mungkin pertanyaannya ini Pak, secara intinya harta yang diungkapkan itu perhitungannya dikurangi dengan hutang nggak Pak? Itu aja Pak Suyanto dulu yang paling clear. Silakan Pak. Ya, saya pikir betul yang disampaikan oleh Pak Tohang. Jadi ini wajib pajak harus membelah menjadi 2 kebijakan karena memang dibagi di situ. Jadi kalau ikut tax amnesty maka yang 2015 tadi kena hukum yang pertama ya. Kemudian yang 2016-nya baru sampai dengan tahun 2020 kena hukum yang kedua yaitu kebijakan yang kedua. Bahwa harta bersih adalah harta ya dikurangi dengan hutang. Dengan demikian wajib pajak dapat menghitung sendiri ya berapa sih harta bersihnya sebenarnya setelah dikurangi dengan hutang sebagaimana yang disampaikan dalam laporannya. Tentunya dikalkulasi sendiri oleh wajib pajak ya. Tapi yang penting kalau dalam kasus ini sebagaimana disampaikan Pak Tohang tadi dibelah menjadi 2 kebijakan karena yang satu ikut 2015 ke bawah ya, kemudian yang satu lagi ikut kebijakan kedua yaitu perolehan dari 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan, tentunya harta bersihnya setelah dikurangi dengan hutang-hutang yang terjadi oleh karena harta tersebut. Demikian Pak Tohang. Baik Pak Suyanto, semoga masih kuat ya Pak Suyanto ya. Ini kayaknya jadi iya, insya Allah sekali nih karena Bapak narasumber tunggal ini. Tapi apa-apa nanti kalau Pak Sahata bisa bantu ya melengkapi, jangan bantu nambah pertanyaan Pak. Tolong Pak nanti nambah pertanyaannya lewat offline aja Pak ya. Oke, intinya sebenarnya sih Pak Sianto kita setuju sih sebetulnya kan yang mau diterangkan kepada peserta ini sebetulnya apa keuntungan kita mengikuti PPS. Jadi kalau dari saya sebagai konsultan sih melihat sebetulnya ketika kita tidak yakin tahun per tahun itu penghasilan kita berapa, ada baiknya kita ikut PPS karena memang kalau kita tidak yakin tahun per tahun itu kita mencatat benar, artinya kan ada kemungkinan nanti diperiksa tahun per tahun, Pak. Jadi artinya kalau kita PPS tidak lagi dihitung tahun per tahun, ya. Artinya sudah dilihat per
tanggal 31 Desember 2021. Jadi kalaupun ada transaksi antara di bawah itu sudah tidak menjadi objek gitu loh. Itu mungkin masukan dari saya, tambahan dari Pak Suyanto tadi. Jadi intinya pasti ada keuntungannya ikut PPS karena program ini juga dengan diajukan ke DPR dengan susah payah, berarti artinya adanya keuntungan bagi bukan hanya untuk DJP tapi juga keuntungan paling besar itu kepada wajib pajak. Artinya jangan sampai nanti dihitung tahun per tahun. Seperti tadi mungkin pertanyaan tadi, ada yang lupa dilapor, tapi sudah habis, artinya kalau tidak ikut PPS tetap kena juga, karena nanti dihitungnya tahun per tahun gitu loh. Jadi artinya ketika diperiksa tahun 2019 ketemu, ya dihitung dulu gitu loh. Tapi kalau misalnya sudah ikut PPS, artinya dilihat tanggal 31 Desember 2020, artinya sudah diikut PPS, artinya apapun kejadian sebelum itu sudah diungkapkan, artinya sudah tidak ada masalah. Karena memang yang dilihat itu adalah kondisi aset per tanggal 31 Desember 2021, bukan per tahun-tahun. Gitu. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Sitohang. Terima kasih Pak Sahata. Wah, ini luar biasa nih kerjasama ini. Kayaknya bisa jadi tandem ini Pak Suyanto sama Pak Sahata ini. Lanjut ya Pak ya. Izin Pak Suyanto lanjut ya Pak ya. Ya, lanjut Pak. Silakan. Ini pertanyaan dari Bu Jen Pak. Bu Jen. Izin bertanya, jika ada objek pajak alumni TA Pak. Objek pajak ini objek apa? Orang pribadi alumni TA yang ingin melaporkan penyertaan saham perusahaan real estate atau perumahan. Apakah nilai saham tersebut dihitung sebagaimana nilai yang tercantum dalam akta perusahaan? Bagaimana dengan, nah ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan dasar nilai reksadana jika ingin dilaporkan dalam PPS? Terima kasih Pak. Catatan saham PT merupakan saham tertutup, tidak untuk umum. Gitu Pak, silakan Pak Suyanto. Iya, jadi Pak Suyanto. Baik, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan, ya Pak. Iya, jadi beliau ada penyertaan saham di perusahaan real estate. Pertanyaannya itu berapa nilai yang dilaporkan dalam PPS? Nilai sebesar apakah sebesar yang tercantum dalam akta perusahaan? Dan juga bagaimana dengan dasar nilai reksadana yang akan dilaporkan dalam PPS? Begitu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Tuhan. Jadi kalau tadi menyangkut masalah masalah saham ya, ini memang sedikit dilematis ya. Yang pertama bahwa ini pada praktiknya Bapak Ibu sekalian, saya tidak menuduh ya, saya melihat sendiri bagaimana hal-hal praktek-praktek di mana yang tertera dalam akte notaris, kemudian yang distorkan dalam neraca atau yang nampak dalam neraca daripada laporan keuangan daripada perusahaan itu agak sering terjadi perbedaan. Dan ini masalah yang sama-sama umum diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak juga tahu. Kita sudah pernah menertibkan bahkan memberitahu kepada wajib pajak agar apa yang disampaikan, apa yang distorkan dalam akta tadi benar-benar dapat dipenuhi oleh wajib pajak, sehingga harta yang ada di dalam neraca perusahaan tersebut adalah sebenar-benarnya daripada harta yang distorkan oleh wajib pajak. Nah, kalau dalam laporan keuangan seharusnya kan itu di akta notaris ada penyertaan modal itu, modal yang disertakan, modal yang disetorkan, kemudian modal yang masih menjadikan yang dihutang daripada pemegang saham. Tentunya harus mengikuti itu. Tapi kalau menurut pendapat saya ini, kalau misalkan di akta notaris disetorkan ya, modal ditempatkan 1 miliar dan disetorkan 1 miliar, ya itulah hartanya ya. Kalau dituliskan 1 miliar ya 1 miliar lah nominalnya ya. Nah, tapi kalau misalkan harta ditempatkan sebagai saham 1 miliar, kemudian yang disetorkan baru 200 juta, ya 200 juta tadi sebagai nominal daripada harta yang ikut di PPS-kan. Nah, ini sangat tergantung daripada kebenaran ya, legalitas daripada notaris dalam menyampaikan atau melaporkan saham-saham tersebut dalam neraca keuangan perusahaan. Jadi hati-hati sekali Bapak Ibu sekalian, karena banyak sekali saya menemukan pada waktu sebagai kepala seksi Waskon ya, misalkan modal yang ditempatkan 1 miliar itu sama dengan modal yang disetor 1 miliar. Nah, ketika itu ditagih ya sebagai harta daripada wajib pajak, oh saya cuma setor cuma 50 juta. Nah, ini yang menjadi kebingungan bagi kita ya. Mau kita tetapkan ini mungkin akan menjadi masalah karena ability to pay-nya juga mungkin agak tidak mungkin. Kemudian mau tidak kita sampaikan formalnya seperti itu ya, bahwa modal yang ditempatkan dan disetorkan jumlahnya sama. Nah, ketika kita tanya kepada wajib pajak, dia juga nggak bisa jawab ya.
Terus kita berpegang kepada apa? Nah, ini yang memberatkan kita. Makanya saya himbau kepada wajib pajak yang ikut TA tadi ya, kalau kita dalam menempatkan saham kita di sebuah perusahaan ya, tentunya kita mengikut kepada ajas kebenaran legalnya seperti apa. Kalau 1 miliar ya 1 miliar, kalau 50 juta ya 50 juta ya. Dengan demikian apa yang disampaikan tadi aspek hukumnya dapat kita pegang. Ternyata kita setorkan 50 juta ya ikut PPS-nya 50 juta. Nah, kemudian yang kita tertulis di akte itu 1 miliar, termasuk yang ditempatkan dan disetorkan sama 1 miliar, ya 1 miliar tadi tentu jadi pegangan sama kita. Masa dia nulis 1 miliar kan kami harus ngakuin 10 juta, kan agak repot juga jadinya. Kan begitu ya, ditulis 1 miliar kan. Ya. Pak, saya cuma 10 juta nih, masa kita yang malah membikinkan 10 juta kan aneh ya. Kalau 1 miliar ditulis ya 1 miliar tentunya. Begitu Pak Tohang. Kemudian yang kedua, masalah reksadana tadi kan bisa di print out Pak hartanya ya. Jadi berapa, kemudian uangnya berkembang jadi berapa, bisa dicetak ya. Tentunya dengan cetakan tadi kita akan melihat nominalnya, karena itu dalam kelompok harta investasi ya. Dengan demikian ya, kita harus mencari nilai investasi terakhir per 31 Desember tahun 2020 ya. Bisa di print out kok, sama seperti di apa ya, di tabungan ya. Tabungan saya misalkan saya mau ke TA ini, saya print out aja per 31 Desember. Dengan demikian kita bisa mengetahui jumlah harta daripada harta saya yang terakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Saya pikir begitu Pak Tohang. Ya, baik. Atau mungkin saya kalau punya pendapat gini Pak, mengenai yang Pak Suyamto sampaikan tadi. Ya betul, di aktenya dia catat sebagai saham yang dia tempatkan 1 miliar. Ya kan? Tapi yang disetor dia mungkin baru 500 juta misalnya Pak. Ya kan? Ya memang pada akhirnya tetap 500 juta Pak yang bisa dilaporkan kan. Karena apa? Kalaupun dia catat harta dia sebesar yang tercatat di akte 1 miliar, kan dia harus akui juga, dia berhutang pada PT itu sebesar 500 juta kan. Berarti harta bersihnya tetap 500 juta juga, ya Pak ya? Iya. Ya. Jadi dengan kata lain memang menegaskan apa yang disampaikan Pak Suyamto tadi kepada Ibu penanya, Ibu Jen. Ya, memang harta yang benar-benar aktualnya itulah Bu, ya Bu Jen ya. Kalau memang yang disetor itu, yang betul-betul disetor lah ya, disetor itu 200 juta, ya 200 juta lah yang dilaporkan dalam PPS. Karena kalau dia bandingkan juga dengan jumlah yang tercatat di aktenya, tapi belum disetor kan, Ibu juga punya hutang di situ. Jadi harta dikurangi hutang seperti yang dikatakan Pak Suyamto tadi, harta bersihnya lah yang dilaporkan dalam PPS. Gitu ya Pak Suyamto ya? Ya, betul Pak. Jadi saya cuma menghimbau sekali lagi karena memang banyaknya masalah seperti ini. Jadi apa yang ada di akte ya, kalau memang yang Ibu ya harus membedakan mana itu modal ditempatkan, mana modal Disetor. Kalau modal ditempatkan sama dengan modal yang akan diproses dengan SPT Ibu. Di SPT Ibu katakan Ibu menempatkan 500 juta, ternyata di wajib pajak badannya saham tersebut Ibu memegang saham sebanyak 1 miliar. Ini akan menjadi masalah ya. Karena di laporan keuangan juga di neraca tidak terjadi utang pemegang saham. Kalau di store 500 berarti akan muncul utang pemegang saham 500 karena modal ditempatkan adalah 1 miliar. Ketika modal ditempatkan, terminologi modal ditempatkan dengan modal yang disetor ini benar-benar harus hati-hati ya, jadi tidak menimbulkan persepsi. Kita juga takut nanti kita bilang modal Ibu 1 miliar nih, terus udah kita jadi 500 juta aja, kan aneh juga buat kita gitu. Apa mau Ibu dimiskinkan kan dalam hal seperti ini? Kan tidak mau. Uang saya setornya 1 miliar kok Bapak ngakunya cuma 500 juta, kan nggak bisa seperti ini. Saya kira begitu Pak Tohang. Baik Pak, terima kasih Pak Suyamto. Ini masih ada lagi Pak pertanyaan ini pertanyaan sangat singkat nih Pak. Dari Ibu Evi Ongko, tanya Pak Suyamto bagaimana cara melaporkan PPS tersebut. Ini mungkin mekanismenya Pak, mekanismenya apakah bisa datang kantor pajak atau cukup lewat online atau mungkin begitu kali pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Ongko ya atas pertanyaannya. Jadi layanan sekarang ini berbeda dengan teks amnesti. Kalau teks amnesti dulu adalah
kita pra-audit. Jadi ketika masuk kita periksa dulu syarat, ketentuan, ya, kemudian jumlah setoran, kemudian harta-hartanya kita verifikasi terlebih dahulu, ya. Nah, baru itu setelah memenuhi persyaratan maka akan masuk dalam proses pemberian surat keterangan IKTA. Tapi kalau yang ini terbalik situasinya, ya, ini post audit, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat melaporkan apa saja, nanti berikutnya baru kita lakukan verifikasi. Namun verifikasi yang dilakukan kebanyakan adalah verifikasi administrasi, ya. Tentunya ini karena masa-masa COVID ini Bapak Ibu sekalian dapat melakukan mengikuti PPS tadi dengan online dari user masing-masing dengan memasukkan NPWP dan password daripada wajib pajak tersebut dalam DJP online. Dari situ nanti akan muncul menu pelaporan PPS. Dari situ Bapak Ibu sekalian tadi bisa memasukkan hal-hal yang menjadi persyaratan daripada PPS. Ini juga mudah. Saya sendiri juga peserta PPS, juga tidak terlalu sulit ketika saya menggunakan menu tersebut, ya. Kemudian setelah beberapa waktu nanti kita akan lakukan verifikasi untuk menentukan wajib pajak tersebut memenuhi syarat enggak sebenarnya ikut PPS, ya, apakah benar, ya. Jadi nanti apakah ini peserta TA atau bukan peserta TA, ya, itu akan ada data pembandingnya. Dengan demikian maka ada klausul di undang-undang itu bahwa PPS dapat dibetulkan atau dibatalkan. Nah, saya kira begitu Pak Tohan. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Ibu Evi Ongko jelas ya Pak Ibu, ya. Kalau nggak jelas ya bisa datang juga lagi deh ke kantor KPP atau kantornya Pak Sahata, kalau pajak atau KJA Sitohang Basuton. Ya gitu ya, Pak Suyanto, ya. Bisa datang. Iya, betul Pak, silahkan. Iya. Baik. Ya. Ini masih ada pertanyaan tambahan nih Pak dari Pak Erwin Sabariman. Izin bertanya, bagaimana proses penelitian yang dapat membatalkan sket PPS, Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin. Jadi tidak serta-merta daripada surat pengajuan PPS yang dilakukan oleh wajib pajak tadi kita batalkan, yaitu melalui proses yang cukup ruwet juga, ya. Kita teliti dulu datanya dulu, ya, kemudian kita teliti syarat. Ini penting syarat dan ketentuannya ini terpenuhi dulu, ya. Setelah syarat dan ketentuan terpenuhi baru kita masuk dalam substansi daripada PPS itu sendiri. Tapi kalau saya lihat pemeriksaannya juga tidak terlalu ruwet, sederhana sekali, hanya peserta TA atau tidak, ya, kemudian sudah dibayar apa belum, ya, pembayaran sudah dilakukan atau belum, NTPN-nya mana, ya, kemudian harta yang dilaporkan mana, ya, kemudian ini ikut kebijakan 1 atau kebijakan 2. Saya rasa nggak terlalu banyak Pak. Saya lihat checklistnya juga tidak banyak, ya. Dengan demikian karena PPS ini program kemudahan dari pemerintah, tentunya juga akan sangat mudah lagi dalam proses penelitian. Berbeda mungkin dengan teks amnesti dulu kan, banyak sekali pertanyaannya. Tapi kalau ini hanya beberapa checklist, ya, dalam rangka memenuhi formalnya, materialnya malah justru nanti kalau suatu saat akan ditemukan data yang mungkin berbeda dengan kita, baru dilakukan klarifikasi. Saya pikir begitu Pak, mudah sekali Pak. Baik, terima kasih. Jadi kelihatan memang program PPS ini jauh dibuat lebih simpel ya Pak, ya, bagi wajib pajak. Ya, betul. Ya. Baik, yang pertanyaan selanjutnya Pak dari Ibu Rahmi Sayuti. Ini sebenarnya udah ada pengulangan yang tadi juga Pak, tapi supaya adil kita bacakan juga Pak, ya. Izin bertanya Pak tentang pengisian laporan SPT tentang pelaporan harta. Jika di awal tahun 2021 kita ada membeli kendaraan melalui perusahaan leasing. Jadi di awal tahun 2021 ada beli kendaraan melalui perusahaan leasing. Apakah kendaraan tersebut kita catat atau lapor sebagai harta atau tidak? Jika dicatat atau lapor sebagai harta, bagaimana perhitungan nilainya Pak? Nah, pertanyaannya intinya bagaimana pencatatan harta dalam SPT Pak yang dibeli secara leasing gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi kalau ini harus kita lihat, kalau Ibu memakai pembukuan tentu caranya berbeda, ya. Tapi saya yakin karena orang pribadi biasanya cuma ada daftar harta, ya. Jadi 350 juta, ya, maka ini kita masukkan sebagai harta dalam kelompok mobil. Nanti kode hartanya ada, harta bergerak, ya, kodenya berapa, kemudian beri keterangan mobil Innova tahun 2021, kemudian perolehannya, harga perolehannya 350 juta, katakan. Kemudian di kolom keterangan dibikin kredit atau leasing, ya. Kemudian di kolom nanti di bagian hutang piutang, ya, kita sampaikan, ya,
utangnya berapa ya, kemudian harta bersihnya berapa, sebenarnya utangnya berapa dicantumkan di situ. Nah, kalau Ibu sama Bapak ingin tahu berapa sih jumlah utang saya, ya tinggal masukkan aja, tinggal datang aja ke leasingnya, minta print out aja berapa utang saya sampai dengan tahun 2021 ini. Secara keseluruhan utang saya itu sebenarnya berapa sejak saya berhutang di awal tahun 2021. Jadi mobil Kijang misalkan 350 juta ya, harga perolehannya ya 350 juta, hutangnya bisa lebih dari itu, Ibu. Kenapa? Karena itu perolehannya dengan cara leasing ya. Nah, ini misalkan 350 juta perolehan kita, hutang kita 400 juta berdasarkan print out daripada data yang dikeluarkan pihak leasing tadi. Tentu ini akan berbeda ya ketika Ibu menggunakan pembukuan ya, cara penghitungannya juga berbeda ya. Tapi kalau di SPT orang pribadi masuk daftar harta, tentunya harta dimasukkan senilai perolehannya, kemudian hutangnya dimasukkan sebagai hutang kita kepada pihak leasing. Saya kira begitu Pak Tohang. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Ahmad. Nah ini agak beda nih Pak. Izin bertanya, jika perusahaan sedang diperiksa bukti permulaan untuk periode 2016 Pak, apakah bisa mengikuti PPS? Jelas Pak? Baik, terima kasih Pak Tohang. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi ya, wajib pajak yang sedang buper ya itu tidak boleh ikut PPS. Tapi ini yang sampaikan tadi yang kalau tidak salah dengar adalah perusahaan. Kalau perusahaan memang tidak ada PPS kebijakan kedua lagi Pak. Dia berada dalam kebijakan pertama ya. Nah kalau bupernya tadi oleh karena badan ya, bukan orang pribadi ya. Nah, ini saya tidak melihat tadi apakah orang pribadi atau badan ya. Kalau dia badan perusahaan ya, perusahaan di buper, maka dengan sendirinya tidak boleh ikut PPS ya. Kenapa ya? Karena sangat ruwet sekali nanti jadinya nih ya. Nah, karena ini dalam proses penghitungan pajak ulang lagi ya. Kemudian nanti kurang bayar, lebih bayar dan segala sesuatunya juga termasuk pembuktian harta tersebut ya. Belum tentu buper, belum tentu juga menghasilkan nanti wah ini jadi kurang bayar, kena sanksi, pidana dan segala sesuatunya. Bisa jadi nihil ya kan, itu masih bukti permulaan, belum proses hukum selesai ya. Jadi kalau ikut PPS bagaimana menghitungnya? Sudah kita bayar ternyata nihil ya, sudah kita bayar ternyata kurang, sudah kita bayar ternyata banyak masalah lagi yang timbul terjadi oleh karena proses-proses hukum. Oleh karena itu bagi wajib pajak yang mengalami buper ya tentu tidak diperkenankan ini oleh karena alasan-alasan tadi. Saya kira begitu Pak Tuhan. Baik Pak, ini masih ada dua lagi Pak, boleh Pak ya? Boleh Pak, silakan. Biar semangat nih. Yang pertanyaan dari Bapak Erwin Sabariman Pak. Izin bertanya, bagaimana membuktikan bahwa uang tunai yang di PPS-kan sudah benar sehingga tidak dilakukan pembatalan sket PPS-nya Pak gitu. Jadi untuk uang tunai ini gimana membuktikan bahwa uang tunai itu sudah benar gitu Pak? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Tohang. Ini pertanyaannya bagus sekali dan dalam banyak kesempatan saya selalu ditanya seperti itu. Yang pertama begini Pak, saya punya uang tunai 100 juta atau 1 miliar ya. Saya pikir aman-aman aja ya. Saya pegang uang tunai 1 miliar. Oh, aman-aman aja, nggak ada yang tahu ya kan. Saya laporkan kantor pajak pun nggak saya laporkan, tidak ada yang tahu. Cuman ingat ya, dari uang 1 miliar yang saya pegang tadi ada transaksi ya atau ada data yang dipegang oleh orang lain ya. Contohnya uang tadi 1 miliar itu baru ditransfer minggu yang lalu ya. Tahun 2020 katakan ya. Baru ditransfer 1 miliar ya. Terus kita mengaku ya tidak ada uang 1 miliar sama kita. Itu kan aneh jadinya. Jadi maksud saya hanya mengingatkan ya, kalau uang tunai memang kemarin dari diskusi kita pun sangat sulit untuk dibuktikan ya. Berapapun yang dilaporkan wajib pajak kita akan terima. Cuman kalau ada data pendukung yang dicatat oleh pihak ketiga itu baru ber-HB kita Bapak Ibu sekalian ya. Kita tidak pernah tahu, misalkan saya beli pesawat ya, saya beli naik pesawat pakai kartu kredit ya. Saya pikir nggak ada masalah itu. Saya belanja 1 miliar beli jam tangan Philip Patek misalkan, Patek Philip misalkan 1 miliar ya. Saya bayar pakai uang kontan ya. Udah selesai, aman saya, nggak ada yang tahu nih. Si Patek Philip kan mencatat transaksi kita, Pak. Kan transaksi kita dicatat sama dia. Nih Pak Tohang nih beli Patek Philip nih 1 miliar jam tangan ya. Santai aja Bapak-bapak nggak mau laporkan ini ya kan, tenang aja. Suatu saat ini Patek Philip ngirim data ke kita ini ya, kita akses datanya masuk ini Pak Tohang ini
Nggak mungkin Pak Tuhan sana beli Patek Philip nggak dicatat ya. Muncul catatan tadi, kirim ke wajib pajak Anda itu kirim beli Patek Philip loh 1 miliar ya kan nggak ada. Oh, ini buktinya ya. Berarti Anda tahu ini punya harta segini. Nah, berapa kita Pak? Nah, itu maksud saya ya, dengan memiliki harta yang tunai tadi ya, bahwa kita mungkin akan sulit untuk mengetahui ya kebenarannya, namun kita harus hati-hati. Mungkin saja ada pihak ketiga yang mencatat transaksi kita, atau ya kalau kita memang wajib pajak yang ingin jujur ya, tentunya harus kita laporkan dong ya. Karena SPT itu harus benar, lengkap dan jelas ya. Artinya kalau kita menyampaikan PPS ini ya, berapa harta kita sampaikan lah ya. Tahu uangnya juga untuk negara dan kita akan menikmatinya ya. Nah, daripada nanti ketahuan kemudian dikenakan tarif final 30% dengan sanksi 200% ya, dengan sanksi tadi ya 30% PPh final ya dianggap sebagai penghasilan tahun 2022 ya. Kemudian dikenakan sanksi denda pasal 13 ayat 2 lagi, wah berarti lagi ya. Atau dikenakan dalam rangka tax amnesty sanksi 200% ditambah lagi PPh-nya. Nah, berat sekali ya. Nah, itu akhirnya kepada wajib pajak kita himbau ya berapa yang ada ya. Memang itu harta yang kita miliki bersih ya. 1 miliar itu nggak ada utang piutang dan segala macam ya. Nggak mungkin juga disimpan di bawah bantal ya, pasti ada itu tertulis di prasasti kepemilikan harta kita ya. Jadi mohon ya sampaikan apa yang ada saja lah. Saya kira begitu Pak Tuhan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, ini satu pertanyaan terakhir Pak. Ya, Ya, silakan Pak. kalau Pak Sahata juga ingin membantu menambahin, silakan Pak. Ya, pertanyaan dari Ibu Meichen Tan. Pak mau nanya, kalau hibah saham dari kakak ke adik sudah dilaporkan di SPT, apakah perlu ikut PPS lagi? Jadi untuk hibah saham dari kakak ke adik, apakah harus bayar PPh? Itu pertanyaan dari Bu Meichen Tan, Pak. Ya, hibah saham dari kakak ke adik katanya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Mei. Jadi sebagaimana diungkap oleh Pak Tuhan juga oleh teman-teman pembicara atau apa tadi yang kata sambutan oleh Pak Tanggul tadi ya. Jadi manfaat daripada PPS ini hampir sama dengan bodrek ini Pak. Ya. Minum bodrek sakit kepala hilang, nyeri hilang, ya, kemudian demam pun hilang, ya, badan pun enak. Jadi apapun kasusnya yang terjadi antara tahun 2000 Pak Petrus izin Pak, masih mute tadi. Oh iya ya. Enggak, Pak Suyamtonya kayaknya juga lagi hilang ya suaranya ya. Sebentar saya coba hubungin ya Pak. Sedang hilang kayaknya suara beliau. Sedang ada gangguan teknik kayaknya nih. Atau sinyal mungkin. Oh, Pak Suyamtonya apa ya, live ya? Gangguan sinyal kayaknya. Oh, Pak Suyamto ada kok, ada ya. Atau mungkin dari Pak Sata ada yang mau disampaikan Pak? Baik, jadi sambil menunggu Pak Suyanto kita berbagi juga ya. Ya artinya nanti mungkin bisa di. Oh ya Pak Suyanto sudah datang tuh. Suyamto sudah. Silakan Pak Suyamto. Silakan Pak Suyanto. Masih mute Pak. Pak masih mute Pak Suyamto, maaf. Suaranya masih mute. Pak Suyamto suaranya masih mute Pak. Masih mute Pak, suara Pak Suyamto. Pak Suyamto izin Pak, suaranya belum hidup Pak. Mana ini? Bisa. Izin Pak Suyamto, masih unmute, masih mute itu Pak.
Baik, terputus tadi ya Pak ya. Iya, iya. Silakan, Pak. Oke, saya Pak Tuhang, suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak, sekarang. Silakan, Pak. Pak Tuhang? Halo, Saya dengar, Pak. Dengar Pak. halo Masih Pak, atau ya? atau Pak Oke. Sahata, suara saya kedengaran? Dengar Pak. Kedengaran Pak. Bapak kayaknya nggak dengar kita ya? Suara Bapak jelas Pak. Pak Suyanto bisa jelas, bisa dengar kita? Oh ya, sudah Ya. nyambung Pak? Ya, sudah. Sudah, baik, saya ulangi lagi. Terima kasih Bu Mei tadi. Jadi saya sampaikan tadi ya, kalau ada hibah saham ya sudah lapor dalam SPT tentu nggak ada masalah ya. Nah, berarti SPT-nya sudah benar ya. Cuman kalau mau ngikutin PPS juga nggak ada masalah. Mungkin aja ada harta yang lain ya, kan kita tidak tahu. Coba Ibu Mei teliti kembali deh ya, harta-harta kita barangkali masih ada yang tercecer ya, yang belum disampaikan ya atau belum dilaporkan. Nah, atau yang selama ini menganggap itu bukan harta. Kadang-kadang uang tunai kita pegang 100 juta, bawa sana, bawa sini ya. Simpan sana, simpan sini ya. Itu kita tabung ya. Kita simpan di bawah bantal, mungkin itu juga termasuk harta. Atau ada tanah kita ya, atau ada harta-harta yang lain ya. Kita tidak tahu ya. Mohon diteliti kembali ya. Siapa tahu masih ada harta-harta yang belum disampaikan dalam SPT tahunan. Dengan demikian, Ibu memiliki opsi untuk ikut PPS ya dengan segala manfaatnya tadi ya, atau ikut pembetulan ya dengan konsekuensi seperti yang kita dapat ketahui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi bagi saya kalau tadi ya ikut PPS ya sama dengan apalah minum paracetamol merek PPS lah, begitu diminum sakit kepala hilang ya, kemudian dan segala sesuatunya tentunya yang berkaitan dengan itu, nyeri punggung hilang, nyeri sendi hilang ya, demamnya juga hilang ya. Nah, saya sarankan untuk mengikuti PPS dengan meneliti harta-harta saja yang mungkin masih ada untuk dapat mengambil manfaat maksimal daripada PPS tersebut. Demikian Ibu Mei, terima kasih pertanyaannya. Maaf Pak, tadi ada pertanyaan keduanya Pak, dari Ibu Mei juga. Iya, nggak apa-apa. Apakah hibah Ya. dari kakak ke adik, apakah kena PPh gitu Pak? Objek pajak ya semua ya apa nih, penghasilan adalah semua tambahan kemampuan ekonomis ya dalam bentuk dan nama apapun ya. Hibah tidak termasuk dalam dalam pengecualian daripada objek pajak ya. Dengan demikian hibah dalam bentuk dan nama apapun adalah penghasilan ya. Kalau hibahnya itu dari orang tua ke anak satu derajat ke atas satu ke bawah sih biasa disebut sebagai pemberian atau hibah, atau kalau orang tua kita masih hidup ya hibah. Tapi kalau orang tua kita udah nggak ada namanya warisan ya. Dengan demikian yang tidak merupakan objek pajak adalah yang diberikan satu derajat ke atas dan satu derajat ke bawah. Tapi kalau antar ipar tadi sudah merupakan objek pajak gitu. Nah, kalau boleh ini bukan objek pajak ya mungkin saya akan ngasih adik saya uang sebanyak-banyak juga atau sebaliknya. Tidak menjadi objek pajak. Jadi itu Bu Mei, hibah tadi dari kakak ke adik atau sebaliknya merupakan objek pajak. Kalau Ibu mau selesaikan secara PPS itu lebih mudah lagi. Tapi kalau mau selesaikan dengan pembetulan tentunya juga ada masalah. Tapi kalau sudah laporkan SPT tahunan ya tentunya opsinya ada di wajib pajak sendiri dengan menimbang untung dan ruginya serta manfaat yang kita peroleh dengan mengikuti PPS. Tadi minumlah obat sakit kepala PPS agar SPT Anda dari 2016 sampai dengan tahun 2020 ya tidak menimbulkan masalah lagi. Silakan. Terima kasih Pak Tuhan. Baik. Lanjut Pak. Pak. Sementara itu dulu Pak pertanyaannya. Mungkin Pak Sahata ada mau ditambahkan? Silakan. Baik, jadi memang benar tadi yang sebut Pak Suyanto bahwa hibah itu hanya garis lurus ya, jadi tidak bisa ke samping, yaitu ke kakak atau mertua juga nggak bisa. Ini garis lurus, jadi satu arah. Nah, artinya sebetulnya kalau kita sudah menerima hibah, artinya hibahnya adalah objek pajak, ya kita sarankan kalau belum dilaporkan sebagai penghasilan, berarti jalan satunya adalah ikut PPS. Kalau nanti tinggal dihitung saja berapa tarifnya berapa, yang menguntungkan mana, dan ini kesempatan kita mengungkapkan, kita ungkapkan. Dan ini jadi sebetulnya artinya bisa menutup semua kemungkinan-kemungkinan dari tahun sebelum-sebelumnya, terutama yang ikut tax amnesty dengan mengikuti tadi PPS ini akan menutup hingga tahun 2020. Jadi memang akan sangat menguntungkan sekali.
apabila kita ada yang lupa maupun ada yang kita nggak yakin bahwa kita sudah menjalankan melaporkan semua penghasilan, meskipun sudah tidak ada lagi di tanggal 31 Desember 2020. Supaya jangan tadi seperti saya bilang, saya tekankan lagi bahwa ketika kita tidak ikut PPS, maka kewajiban kita akan dihitung tahun per tahun. Jadi memang kalau sekarang 2022 kewajiban terakhir itu adalah 2027 ya Pak ya. 2017 yang tahun ini akan jatuh daluarsa, sedangkan 2018 sampai 2020 masih bisa diperiksa dan masih ketika kita tidak ikut PPS. Jadi itu yang mungkin kita sarankan kita sebagai konsultan, bahwa gunakan kesempatan ini apabila Anda tidak yakin dan belum menyampaikan SPT dengan lengkap ataupun benar. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Suyanto. Baik, terima kasih Pak Sahata dan terima kasih Pak Suyanto. Saya rasa ini merupakan cara yang sangat baik sekali. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, terutama yang disampaikan Pak Suyanto dan Pak Cucu dan Pak Jumaga tadi, bisa memberikan pencerahan buat kita dalam hal PPS ini. Jadi saya kira cukup jelas semuanya, pertanyaan juga sudah dijawab. Barangkali itu yang bisa saya pandu sampai sekarang ini, Pak Edi Sahata. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suyanto, luar biasa nih Pak. Kita harus berikan tepuk tangan nih sama Pak Suyanto nih. Jadi narasumber tunggal ternyata nggak mudah Pak ya. Saya yang membacakan aja capek Pak, yang membacakan pertanyaannya, apalagi jawabnya gitu. Pak Sahata tadi mau membantu menambahi juga. Ya, jadi baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dan program pengungkapan sukarela pajak yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Suyanto tadi dan juga Pak Cucu Supriyatna. Semoga dengan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian peserta webinar ini maupun teman-teman konsultan atau adik-adik mahasiswa untuk memahami dan berperan serta dalam mensukseskan program PPS ini. Dan akhirnya saya kembalikan kepada waktu dan corong, kembali saya kembalikan kepada host Pak Sahata Edi Situmorang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sitohang dan Pak Suyanto atas paparannya dan tanya jawabnya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mengerti apa tujuan PPS yang ditawarkan oleh pemerintah. Baiklah, sebelum kita tutup, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa memang seperti tadi sebutan Pak Cucu bahwa keterbukaan informasi ini bukan sudah di Indonesia tapi sudah global, itu sejak tahun 2017, yaitu dengan adanya Undang-Undang nomor 9 tahun 2017, yaitu akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Jadi memang wajib pajak yang mempunyai tabung harta atau dana di luar negeri sudah lebih dulu dikenakan kewajiban ini, di mana setiap negara wajib memberikan data informasi mengenai warga negara Indonesia dimanapun berada yang memiliki harta ataupun informasi keuangan akan diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui kesepakatan global ini. Jadi memang bukan kita menakut-nakuti, tapi memang ini sudah berlangsung sejak 2017, dan dengan diterbitkannya Undang-Undang HPP, bahwa nanti akan NPWP itu NIK menjadi NPWP, artinya semua akan dalam sistem, artinya keadilan itu akan tidak ada lagi istilah berburu di kebun binatang, artinya yang punya NPWP yang ditagih pajak, tapi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria, yaitu yang memiliki subjek dan objek, yaitu yang memiliki penghasilan, wajib membayar pajak, jadi tidak ada lagi alasan. Nah, kalau kita lihat seperti negara tetangga kita Singapura, mungkin berbagai pengalaman nih, ada klien yang punya aset di sana yang tadinya dipakai sendiri,
kemudian disewakan karena sudah tidak digunakan sendiri lagi. Dan ketika dia mendapat sewa, otoritas pajak Singapura langsung menyurati gitu loh. Jadi memang tadi Pak Ketua DPRD sudah bilang bahwa tahun 2024 sistem informasi keuangan kita akan bisa diakses dengan cepat oleh DJP, sehingga memang akan lebih mudah bagi kita, karena memang ya jangan sampai misalnya hutang 5 tahun yang lalu baru ditagih sekarang. Kalau kita punya uang, kalau kita tidak punya uang mungkin tidak bisa bayar. Jadi memang ini suatu yang menguntungkan kita, meskipun sebetulnya satu sisi bahwa kita akan semua tidak akan bisa menyembunyikan lagi karena sudah transparan, sehingga ketika ditagih kita sudah masih mempunyai kemampuan untuk membayar. Jadi tidak menunggu sampai 5 tahun, tapi sebelum uangnya habis kita sudah ditingkatkan untuk membayar pajak. Jadi itu mungkin tujuannya. Jadi ini suatu hal yang baik, sehingga tidak ada lagi kita yang iri karena saya tidak mendaftar wajib pajak, mendaftar wajib pajak malah dikejar, yang tidak malah tidak dikejar. Jadi memang ini intinya bahwa keadilan itu harus merata dan tidak memandang siapapun. Baiklah, jadi mudah-mudahan acara kita ini bisa memberikan keyakinan bagi peserta untuk mengikuti PPS. Pada intinya seperti kami dari konsultan memberikan pencerahan bahwa intinya bahwa pajak itu hanya dikenakan atas penghasilan, bukan atas seluruh pendapatan kita, penghasilan neto, bukan semua penghasilan yang kita terima. Artinya ketika kita bisa membuktikan bahwa penghasilan kita adalah pendapatan dikurangi biaya, bahwa itulah yang harus dipajakin, bukan atas penghasilan saja. Seperti contoh tadi yang mengenai saham yang dibahas oleh Pak Petrus dengan Pak Suyanto, artinya kebanyakan memang ketika kita mendirikan PT banyak yang tidak menyetorkan saham, menyetorkan dananya. Jadi seolah-olah sebetulnya tidak pernah setor gitu loh. Padahal sebetulnya secara undang-undang PT bahwa itu wajib disetorkan, sehingga tadi ditekankan modal dasar dan modal ditempatkan. Artinya kalau modal ditempatkan itu berarti harta kita yang ditempatkan. Nah, itulah kepentingan sebetulnya tadi bagaimana di sini Pak Sitohang bisa membantu dari KJA untuk mencatat bagaimana sebetulnya kalau realnya bagaimana, supaya ini bisa dicatat, dipaparkan di catatan. Misalnya ya tadi kalau belum disetorkan berarti harus dicatat hutang di PT dan piutang di PT dan hutang di pribadi. Jadi memang sebetulnya harusnya bisa dengan pencatatan bisa menyelesaikan masalah, tapi ketika kita tidak mengikuti aturan yang ada maka akan menjadi masalah. Artinya di sini kita bisa sebutkan kalau akunting itu bisa di-adjust, tapi kalau pajak harus dibayar ya Pak Suyanto ya. Kalau salah tetap ada dendanya, jadi berbayar gitu. Jadi memang ini masalahnya. Jadi harusnya bahwa kita mengikuti bagaimana cara mencatatnya dan bagaimana realnya. Dan itu memang filosofi perpajakan kita itu mencatat self assessment. Artinya kita harus menghitung sendiri, dan ketika itu bisa dibuktikan dan secara material itu benar, maka tidak akan ada pajak yang timbul dari kesalahan tersebut, maupun ketika kita bisa menggambarkannya dengan benar. Mungkin itu penutup dari saya. Mari kita gunakan PPS, terutama bagi rekan-rekan yang tidak yakin bahwa semua yang kita catat selama tahun 2016 sampai 2020 atau sebelumnya, bagi yang sudah ikut TA masih belum yakin bahwa ada ketinggalan, gunakan PPS ini, karena memang kalau dari minimal kita menghindari dari risiko denda 200%, sehingga kalau kita hitung tadi 30% plus 200% jadi 90%. Artinya kalau kita punya uang 1 miliar yang seperti tadi dicontohkan oleh Pak Suyanto, kena 30% udah 300 juta, kena denda 200%, jadi 900 juta, jadi tinggal 100 juta. Jadi memang ini sangat berat sekali. Jadi gunakanlah PPS ini, karena tarifnya memang lebih mahal dari tax amnesty, tapi masih lebih murah kalau dibandingkan dengan potensi pajak yang kita harus bayar ke depan. Baiklah, dengan ini webinar kita tutup. Kata kunci terakhir yaitu Batam.
Jadi kata kunci pertama PPS, kata kunci kedua pajak, dan yang ketiga Batam. Link absesi akan kita berikan begitu sudah dibagikan di link, silakan diisi. Kami dari Halo Pajak dengan KJA, jadi dari KJA Pak Sitohang dan Basutan mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu beserta mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Jika ada kesalahan dan kekurangan selama mengadakan webinar ini, kami mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan kami bisa mengadakan webinar yang lebih baik lagi. Mungkin Pak Sitohang bisa kasih pantun nih, orang Kepri nih. Untuk penutup. Baik, pantunnya sebenarnya udah disampaikan Pak Cucu tadi ya kan. Boleh diulang Pak? Ya, buah semangka, buah selasih. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Cakep. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Salam dari kami, Halo Pajak dan Kantor Jasa Akuntan Sitohang dan Basutan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suyanto. Terima kasih Iya, Pak Pak, Yanto, sama-sama. Pak Cucu. Pak Cucu. Ya, izin Pak ya. Izin Ya. live ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya, izin live ya Pak Sahata ya. Semuanya. Terima kasih Pak Sahata. Ya Pak Cucu, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Cucu. Mari Pak. Izin live ya Pak. Silakan Pak Cucu. Ya. Oke. Oke semuanya. Yuk. Terima kasih ya.